kecil, kita pasti sering dinasihati ibu. Kalau makan harus sampai halus dan tidak boleh terburu-buru. Adik-adik tahu kenapa? Sebab makan terburu-buru bisa membuat kita tersedak serta dapat mengganggu kinerja sistem organ pencernaan. Lalu bagaimana sih cara tubuh mengolah makanan? Adik-adik ingin tahu? Yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Rani. Adik-adik, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adik-adik, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya adik-adik. Nah, gini dong, kalau kita sudah semangat, berarti kita sudah siap belajar. Sebelumnya, apa adik-adik tahu gambar apa yang ada di samping kakak? Ya betul, gambar di samping kakak adalah gambar manusia, atau lebih tepatnya gambar organ pencernaan manusia. Tahukah adik-adik, ketika kita makan, makanan yang kita makan akan dicerna dulu dalam sistem pencernaan sebelum akhirnya dikeluarkan kembali dalam bentuk feses, atau kita lebih mengenalnya dengan nama buang air besar. Agar kita semakin paham, yuk kita belajar bagaimana sih alur sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia terjadi dalam dua proses, secara mekanik dan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik adalah proses mencerna makanan dengan menggunakan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim yang ada di dalam saluran pencernaan. Proses pencernaan pada manusia yang pertama dimulai dari mulut. Mulut merupakan organ saluran pencernaan yang utama dan merupakan gerbang masuknya makanan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik dibantu oleh lidah dan gigi, sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang ada di dalam ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah dengan cara memutus rangkaian polimer yang ada di dalam makanan. Ketika makanan sudah halus, maka tubuh kita akan terangsang untuk menelan makanan tersebut. Nah, proses menelan ini dinamakan propulsi. Yang kedua, kerongkongan atau nama ilmiahnya esofagus. Kerongkongan menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Gerakan peristaltik ini merupakan gerakan yang tidak sadar adik-adik. Jadi ketika kerongkongan melakukan gerakan peristaltik, kita tidak bisa merasakan pergerakannya secara nyata. Berbeda dengan ketika kita makan, minum, berlari, atau bahkan melompat. Gerakan-gerakan tersebut merupakan gerakan sadar dan kita bisa merasakan pergerakan dan perbedaannya secara nyata. Gerakan peristaltik ini sangat aktif dan bergerak secara bergantian. Tujuannya adalah mendorong makanan yang masuk ke kerongkongan untuk didorong menuju saluran pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Gerakan peristaltik ini sangat kuat loh adik-adik, bahkan mampu melawan gaya gravitasi. Tidak percaya? Buktinya kita tetap bisa kan menelan makanan walaupun dalam keadaan bergantung terbalik. Tapi makan dalam keadaan bergantung terbalik tidak boleh ya adik-adik, sebab bisa mengganggu kinerja sistem pencernaan, membuat organ-organ pencernaan kita bekerja lebih keras. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantung, terletak di rongga perut sebelah kiri bagian atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot-otot dinding lambung dengan cara meremas, menggulung, dan mengaduk-ngaduk makanan.
Kalau kita ibaratkan, lambung ini mirip dengan cara manusia meremas-remas makanan menggunakan jari. Sehingga makanan yang sudah kita kunyah tetapi belum sempurna hancur akan dihancurkan lagi oleh lambung. Sehingga bentuk makanan akan berubah menjadi bubur. Atau kita bisa menyebutnya dengan kim. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim yang ada di dalam getah lambung. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dengan panjang 6-7 meter. Wah, sangat panjang sekali ya adik-adik. Fungsi usus halus sendiri adalah untuk menyerap sari-sari makanan agar bisa diolah, diproses, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari. Usus 12 jari berfungsi untuk mencerna makanan dengan cara kimiawi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas terdiri atas enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh hati, tersimpan dalam kantong empedu, berfungsi menghancurkan lemak. Lalu, bagian kedua dari usus halus adalah usus kosong atau jejunum. Usus kosong memiliki panjang 2,5 meter. Wah, ini termasuk usus yang panjang juga ya adik-adik. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dengan usus penyerapan. Berfungsi mencerna makanan dan menyerap sari-sari makanan secara besar-besaran. Jadi, sebagian besar makanan yang kita makan, penyerapan nutrisinya terjadi dalam usus kosong. Lalu bagian yang terakhir adalah usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan yang lebih khusus, seperti vitamin. Pada permukaan dinding usus kosong, terdapat ujung-ujung pembuluh darah, berfungsi menyerap sari-sari makanan tadi, untuk kemudian diproses dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang kelima, usus besar atau kolon. Usus besar merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan berupa air, vitamin, dan mineral, serta tempat terjadinya pembusukan sisa makanan. Selama menunggu feses dikeluarkan, di usus besar, sisa-sisa makanan tersebut akan dicerna oleh bakteri yang bernama bakteri E. coli. Bakteri E. coli berfungsi untuk mencerna makanan yang sebelumnya tidak bisa dicerna oleh ribuan enzim yang ada di dalam usus halus, lambung, dan mulut. Selama menunggu dikeluarkan, di dalam rektum juga masih terjadi proses penyerapan air dan garam mineral. Lalu, ketika tubuh sudah memberikan sinyal berupa rasa sakit perut, maka feses tersebut akan dikeluarkan melalui organ pencernaan yang terakhir yang bernama anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses. Proses pengeluaran sisa makanan tadi yang berupa feses dinamakan proses defekasi. Wah, ternyata panjang ya alur sistem pencernaan manusia. Dimulai dari makanan yang dikunyah di mulut, lalu disalurkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, sampai berakhir di anus. Hingga tubuh memberikan sinyal berupa rasa sakit perut yang mengharuskan kita mengeluarkan feses melalui kegiatan buang air besar. Yeay, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Gimana nih, seru kan? Belajar mengenai alur sistem pencernaan manusia. Nah, agar semakin paham, yuk kita kerjakan soal-soal di bawah ini. Ya, sepertinya waktu jumpa kita sudah habis adik-adik. Adik-adik tetap semangat dan tetap rajin belajar supaya bisa menjadi kebanggaan orang tua. Sampai jumpa di lain kesempatan adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.